Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Bagaimana kabarnya? Sehat, baik? Selalu begitu ya. Rezeki diberikan kelancaran, diberikan kemudahan segala urusan-urusan kalian. Terima kasih banyak kalian sudah klik lagi video ini. Mari kita lakukan general reading. Ini energi pembacaan kartu. Energi pembacaan kartu banyak orang, jadi gak mungkin bisa cocok semuanya. Beberapa aja yang cocok mungkin. Tapi at least kamu bisa mendapatkan hiburan. Kamu bisa duduk santai, kamu sambil berapa saja, kamu bisa absen di kolom komentar. Entah kamu nontonnya pagi, siang, sore, malam, petang hari, dini hari. Kamu bisa tulis kegiatan kamu di kolom komentar. Ada yang lagi ngopi, jaga toko. Ada yang mungkin lagi jagain anak juga. Ada yang lagi istirahat makan siang, ada yang lagi rebahan, ya macam-macam ternyata ya. Temanya di readingan kita kali ini, ada seseorang yang mengambil keputusan. Ada seseorang yang mengambil keputusan. Nah, awalnya dia itu yakin. Awalnya yakin, tapi kok kini muncul penyesalan ya? Awalnya dia yakin, tapi muncul penyesalan. Ini bisa vice versa. Ini bisa seseorang yang terkoneksi dengan kamu, atau bahkan ini energi kamu sendiri, teman-teman. Ambil mana yang positif dan mana yang bermanfaatnya saja. Jangan lupa berikan apresiasi super thanks, kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Yang mau personal reading, di sepanjang video ini ada nomor WhatsApp admin saya yang bisa kalian chat. Dan nanti akan ada paket-paket di katalog yang bisa kalian pilih. Oke? Awalnya seseorang ini yakin dengan keputusannya, tapi kok sekarang muncul penyesalan sih? Kita lihat keputusan seperti apa yang sudah diambil oleh seseorang ini. Keputusan seperti apa? Oke. Saya merasakan di sini sebuah tujuan. Jadi, seseorang ini mengambil keputusan terkait dengan tujuan. Terkait dengan hal-hal yang berhubungan sama goal. Ya. Dia ini seperti menggebu-gebu untuk mencapai goalnya, tujuannya. Tapi, saya rasakan orang ini terlalu energinya itu kayak maksain gitu ya. Jadi kayak dia ini ngeyel, ngotot, tanpa pertimbangan. Terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan yang saya lihat. Oke. Dia punya tujuan tertentu, dia punya goal tertentu. Nah, dia mengambil keputusan itu tanpa pertimbangan-pertimbangan. Jadi, seperti orang yang terlalu tergesa-gesa, terburu-buru. Hubungannya adalah soal perasaan, cinta, asmara. Mungkin orang ini memutuskan untuk memilih pasangan. Memilih pasangannya juga terlalu terburu-buru karena memilihnya itu baru kenal, baru saja ketemu, ya kan? Kemudian juga mungkin kenalnya dari sosial media. Sosial media itu tidak bisa 100% dipercaya kebenarannya, teman-teman ya. Oke, jadi ini berhubungan dengan rasa, cinta, asmara, perasaan. Karena mungkin orang ini tuh udah pengen banget ketemu dengan jodohnya. Nah, begitu ketemu dengan seseorang yang baru dia kenal ini, entah ketemunya dari sosial media, dari aplikasi dating online, misalnya gitu ya. Dia udah memutuskan aja gitu. Yang saya lihat, sesuatu yang sudah diputuskan sama seseorang ini adalah yang berhubungan dengan potensi juga. Yang berhubungan juga dengan keyakinan. Keyakinan, saya tidak membicarakan keyakinan yang berhubungan dengan kepercayaan, tidak ya. Tetapi ini adalah keyakinan bahwa dia adalah pasangan saya yang pas. Dia adalah seseorang yang selama ini saya tunggu, kayak gitu loh. Oke, dia yakin banget bahwa orang yang ada di depannya, orang yang baru dia kenal, itu adalah tujuan hidupnya. Yang saya lihat begitu. Mari kita lihat satu kartu lagi. Oke.
Orang ini memutuskan tanpa meminta pertimbangan orang terdekat. Misal kalau ini berhubungan dengan jodoh, dia tidak mempertimbangkan keluarga. Dia tidak mempertimbangkan pendapat keluarga, pendapat orang tua, pendapat adik, pendapat anak misalnya kalau memang sudah punya anak ya. Tanpa ada pertimbangan-pertimbangan, tetapi dia penuh dengan keyakinan di situ. Dia yakin banget bahwa pilihannya itu adalah orang yang tepat. Oke? Keputusan apa lagi? Keputusan apa lagi yang membuat dia sangat yakin dengan sesuatu ini, dengan tujuan hidupnya ini? Kita lihat ya. Apa yang dia lihat, apa yang membuat dia sangat yakin dengan keputusan ini? Kita coba cek dengan beberapa kartu, mungkin juga sama 4 kartu ya. Keputusan seperti apa yang membuat dia yakin? Apa yang dia lihat? Oh, sepertinya ini berhubungan dengan jodoh atau mungkin berhubungan dengan pasangan, karena selama ini orang ini bertemu dengan sosok yang nggak tepat gitu. Maka soal pasangan dia selalu nggak beruntung. Katakanlah dia jomblo terus, jomblonya kelamaan ini, dan itu merupakan masalah tersendiri buat dia. Makanya ketika ketemu dengan seseorang yang baru dan dia ada yakin di situ, maka dia langsung ngambil. Padahal ini baru kenal. Oke, dia berpikir bahwa dengan memilih seseorang yang baru dia kenal, baik itu di sosial media atau di aplikasi-aplikasi tertentu misalnya, itu akan menyelesaikan masalahnya. Oke. Terlihat juga kalau yang saya katakan tadi sebenarnya dia itu tidak meminta pertimbangan orang terdekat. At least keluarganya dia, orang tua, saudara, kakak, adik, anak bahkan mungkin gitu ya. Di sini dia udah merasa bahwa dukungan dari teman-temannya itu udah cukup gitu loh. Itu yang membuat dia merasa yakin. Banyak orang yang suka dengan hubungan orang ini dengan orang barunya gitu loh. Mendapatkan dukungan dari teman-teman si calon. Ya bisa saja teman-teman si calon itu memang ada tujuan tertentu ya. Oke, sebuah kemapanan. Yang saya lihat sesuatu yang dia pilih, sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya itu memiliki hal yang indah terkait dengan finansial, terkait dengan harta, materi, dan keberuntungan-keberuntungan. Oke, makanya dia yakin. Dia yakin kedepannya akan baik-baik saja. Dia akan bisa hidup nyaman, enak, tenang. Karena ada kemapanan, ada uang, ada materi, ada finansial yang cukup. Oke. Hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu di sini masih belum bisa dilepaskan, teman-teman. Ada situasi di mana ketika dia tidak mengambil keputusan dengan cepat, khawatirnya dia akan kehilangan kesempatan, dia akan kehilangan peluang. Makanya ini yang membuat dia yakin untuk mengambil keputusan. Tapi kini kok muncul penyesalan? Ini kenapa kira-kira? Kenapa kok menyesal? Oke, sekarang situasinya. Kita lihat bagaimana situasinya. Ada sebuah hal yang membuat dia menyesal. Oke, ada situasi yang membuat dia menyesal. Situasi yang membuat dia menyesal. Apa sebenarnya yang terjadi? Oke, saya melihat ada pernikahan ya, ada pernikahan, ada sesuatu yang bisa dikatakan hubungan yang sah, hubungan sakral, tetapi berjauhan. Kemudian hubungan ini ditinggalkan begitu saja dan muncul cinta baru, muncul seseorang yang baru. Oke, karena ini energinya adalah seseorang yang memutuskan terlalu terburu-buru tanpa pertimbangan, baru kenal gitu ya. Udah oke-oke aja, karena terlihat di sini kan yang membuat dia yakin itu adalah harta, tahta, materi, finansial, dukungan dari teman-temannya dia, dan bisa jadi orang itu adalah jawaban atas masalah-masalah,
ternyata di sini yang membuat dia menyesal ya adalah seseorang yang sudah dia pilih ternyata sudah pernah menikah atau sudah punya komitmen, tapi di tempat yang jauh. Oke, bisa jadi orang yang mengambil keputusan ini adalah cinta baru. Teman-teman, kalau ini adalah seseorang yang meninggalkan kamu misalnya, ketika dia punya cinta baru, maka saya lihat dia akan menyesal sudah meninggalkan kamu. Oke, kita lihat ya. Ketika dia meninggalkan kamu kemudian memilih orang lain, ternyata orang lain yang dia pilih pun itu, nah ini dia muncul kartu penyesalannya. Ternyata orang yang dia pilih itu bukanlah orang yang bisa dijadikan sandaran hidup. Bukanlah orang yang bisa dijadikan, nggak bisa dipegang lah kata-katanya, janjinya dan lain sebagainya. Nggak bisa dijadikan teman untuk long term, hubungan jangka panjang, karena energinya menjauh. Nah ini dia, kalau memang kamu merasa ditinggalkan oleh orang ini teman-teman, dan orang ini memilih yang lainnya, di pekerjaan atau di karir juga sama ya, kamu sesuaikan situasinya, tapi dia menyesal. Muncul penyesalan. Kenapa? Karena ketika sesuatu atau seseorang yang dia pilih itu sudah menemukan yang lain lagi, dia akan gampang untuk meninggalkan. Kayak gitu loh energinya. Mudah-mudahan dari sini kamu paham ya, mengerti bacaan ini, apalagi kalau kamu menyimaknya dari awal sampai akhir. Awalnya dia begitu yakin bahwa sesuatu atau seseorang yang dia pilih ini adalah yang terbaik, tapi kini muncul penyesalan karena ada gambaran-gambaran seperti itu. Yang menjadi pilihannya itu kok lambat laun pergi, menjauh, menghindar, tidak lagi membersamai dia. Yang saya lihat begitu. Oke. Dia dalam situasi galau teman-teman, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena dengan adanya Six of Pentacles, saya merasakan dia ditopang, ya, ditopang, tapi dia juga tidak bisa melakukan bebas seperti yang dia mau, gitu. Sedikit-sedikit harus dia tahan, sedikit-sedikit dia nggak boleh ini itu, gitu. Pergerakan dia sangat terbatas banget. Misal kalau kita bicara soal ini karir ya, dia memilih karir yang berbeda, tidak lagi satu kantor dengan kamu misalnya. Nah, saat ini energinya dia itu seperti ya memang ada di tempat yang baru, kemudian ada hal-hal yang dibebankan kepada dia yang membuat dia pergerakannya terbatas. Dia nggak bisa bebas melakukan sesuatu. Yang saya lihat begitu. Di sini energinya dia lebih kepada berusaha untuk bertahan ya, meskipun ada banyak kekecewaan teman-teman di sini. Dia berusaha untuk bertahan, dia berusaha untuk menguatkan dirinya ya. Sepertinya dia menyadari bahwa ini adalah resiko. Ini adalah semacam konsekuensi yang harus dia terima. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya ketika kamu sudah tidak lagi perhatian atau tidak lagi mempedulikan dia. Energi Nine of Pentacles di sini dia sendirian. Oke, dia terjebak dalam situasi itu, dia nggak bisa keluar. Oke, ini yang membuat muncul penyesalan. Awalnya kan dia benar-benar yakin nih bahwa pilihannya adalah yang terbaik. Tapi ternyata tidak demikian karena dia seperti terlalu terburu-buru dalam memutuskan. Kita keluarkan 3 kartu lagi. Oke, bagaimana ke depannya? Apakah dia akan memperbaiki sesuatu atau mungkin dia akan melakukan sesuatu? Teman-teman, yang saya rasakan di energi 6 kartu di sini ya. Di energi 6 kartu ini dia akan menerima konsekuensi apapun. Konsekuensinya dia akan menerima. Meskipun hasilnya tidak akan baik di akhir karena ada energi Five of Swords, seperti dia ditinggalkan, seperti dia harus berjuang, seperti dia harus sendirian, kayak gitu ya. Di energi Queen of Cups juga, sepertinya dia akan berusaha untuk menikmati, berusaha untuk menerima konsekuensi yang sudah dia dapatkan.
Karena kan pilihannya dia adalah untuk mendapatkan materi gitu kan di sini. Kedepannya kehidupan dia akan terjamin. Ya memang terlihat kehidupannya terjamin, tetapi dia tidak bisa bebas bergerak. Dia seperti seseorang yang dilimpahi dengan banyak materi, tetapi dalamnya sedih, dalamnya rapuh, galau, dia kesepian. Dia tidak punya banyak teman, dia tidak punya banyak circle. Dia hanya akan bisa membahagiakan dirinya sendiri dengan materi, uang, keberlimpahan, tetapi dia akan sering ditinggalkan. Dia akan sering mendapatkan tekanan-tekanan, pergerakannya terbatas. Inilah yang awalnya seseorang ini yakin dengan situasi ini akan membaik, kedepannya akan bagus. Tetapi penyesalannya muncul karena apa yang dia harapkan di sini tidak sesuai dengan perhitungannya, tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Itu ya. Yang saya lihat ini sih teman-teman ya, mudah-mudahan kamu bisa mengambil sisi positif dan manfaat dari bacaan ini. Saya merasakan ada energi zodiak yang terkoneksi. Di sini itu adalah energinya Leo, lalu juga ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, ada Scorpio. Leo, Scorpio, Libra, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kasih jempol ke atas, apresiasi super thanks. Kita ketemu di pembacaan personal reading berbayar. Silahkan kamu chat saja WhatsApp admin ya. Bye-bye.